Oke, induksi matematika. Jadi yang dipelajari pada kali ini itu adalah tentang pembuktian pernyataan matematika. Jadi induksi matematika itu adalah pembuktian tentang pernyataan matematika. Nah, pernyataan matematika yang dibuktikan itu ada banyak, tapi yang kita pelajari pada jenjang SMA itu ada 3 ya. Yang pertama tentang barisan dan deret. Yang kedua itu tentang keterbagian, habis dibagi yang kayak gitu ya, atau kelipatan. Yang ketiga itu tentang pertidaksamaan. Itu ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini kita buktikan dengan induksi matematika. Misalkan contohnya ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2n-1 ini sama dengan n kuadrat. Nah, untuk membuktikan rumus ini, pernyataan ini kita gunakan induksi gitu ya. Kalau keterbagian contohnya 5 habis membagi 5 pangkat 2n-1 dengan kayak gini, 5 habis membagi 5 pangkat 2n-1 gitu dengan n bilangan asli. Kalau persamaan contohnya itu gini, 4n kurang dari 2 pangkat n, di mana n-nya itu lebih dari sama dengan 5. Ini adalah contoh-contoh pernyataan matematika yang akan kita pelajari untuk kita buktikan dengan menggunakan induksi. Nah, sekarang kita ke konsep induksinya bagaimana sih? Misalkan di sini ada rumah. Di sini ada sebuah rumah. Nah, anggaplah sebuah rumah ya, dimana kita tandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi misalkan Pak RT lah ya, mau membuktikan apakah mau mendata yang warganya, maka yang dia buktikan itu adalah dari rumah 1 dulu, habis itu dia lanjut ke rumah 2, habis itu lanjut ke rumah 3, ke 4, dan seterusnya sampai semua rumah kan gitu. Jadi prinsipnya induksi itu seperti itu. Tapi masalahnya jika ada 1000 rumah atau bahkan 1 juta rumah, bagaimana caranya ngebuktiin apakah masuk persatu? Kan ribet kan? Jadi caranya dalam pembuktian matematika itu, langkah pertama itu adalah kita buktikan dulu yang pertama. Jadi kita buktikan untuk n sama dengan 1 atau yang terkecil. Ya, jadi boleh kok dari n sama dengan 5, asalkan itu yang terkecil dulu. Kita mulai dari yang paling kecil. Kemudian yang kedua itu, jika n sama dengan angka benar dan n sama dengan k plus 1 ternyata benar juga, maka pernyataan tersebut benar. Jadi ini yang kita pakai konsepnya, konsep pembuktian matematika dengan induksi matematika. Buktikan untuk n sama dengan 1 atau yang terkecil, jika n sama dengan k benar dan n sama dengan k plus 1 ternyata benar juga, maka pernyataan tersebut terbukti. Kok bisa? Misalkan gini ya, misalkan di sini ada rumah, ini k, kemudian ini rumah, di sampingnya kan k plus 1 kan, ini k plus 1. Ini
benar. Gitu. Jika ini benar dan ternyata N sama dengan K plus 1 benar juga, berarti jika ini benar, ternyata N sama dengan K plus 1 benar juga. Jadi ini yang kita buktikan, ini kita anggap benar, nanti N sama dengan K plus 1-nya kita buktikan benar. Jika benar, otomatis semuanya jadi benar. Kok bisa? Karena N sama dengan 1-nya kan kita udah buktikan bahwa dia itu benar. Berarti kalau dia 1 benar, berarti 1 tambah 1, 2 kan? Berarti 2-nya benar. Jadi jika 1 benar, maka 2 benar. Jika 2 benar, maka 3 benar. Jika yang ketiga benar, otomatis yang keempat benar. Dan seterusnya, sehingga semua bilangan itu menjadi benar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan rumah 1 ini benar, maka rumah 2 benar. Gitu jadinya. Jika ini benar, maka rumah 3 benar. Rumah 3 benar, rumah 4 benar. Rumah 4 benar, maka rumah 5 benar, dan seterusnya sampai semua rumah. Jadi konsepnya seperti itu, seperti menginduksi jadinya, makanya disebut dengan induksi matematika. Jadi di induksi matematika nggak ada rumus-rumusnya, yang kalian pakai itu adalah teknik-teknik pembuktian gitu ya. Ini aja tekniknya, jadi kalian ambil N sama dengan 1, kemudian N sama dengan K, dan lagi 1 N sama dengan K plus 1. Nanti untuk ke soal ke video berikutnya ya, untuk barisan kesebagian sama persamaan Pak bagi menjadi 3 video masing-masing ini, karena nanti cara atau tekniknya itu berbeda-beda. Kemudian kalian harus mengerti tentang persyaratnya dulu. Jadi syarat utama untuk belajar induksi matematika itu adalah kalian harus bisa tentang aljabar. Operasi aljabar itu harus kalian pahami benar. Misalkan menjabarkan kayak A tambah B kali B tambah C gitu. Gimana kalian menjabarkan, ini harus kalian bisa. Ini kalau kita bukakan jadinya AB kayak gini ya. Kayak gitu kan. AB kemudian tambah AC tambah B kuadrat tambah BC. Kemudian apa lagi ya? Memfaktorkan. Persamaan kuadrat juga kalian harus bisa memfaktorkan. Kemudian melihat bentuk yang sama. Misalkan A tambah B kali B tambah D ditambah B tambah C kali A tambah B. Nah, ini kita melihat bentuk yang sama. Perhatikan. Ini, yang hijau aja. Yang A tambah B, kan sama kan? Berarti bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi A tambah B keluar, habis itu ini, yang ini B tambah D ditambah yang ini B tambah C gitu. Jadi kalian harus bisa melihat bentuk-bentuk yang sama sehingga bisa kita faktorkan. Itu yang terpenting. Kemudian melihat bentuk gini juga. Misalkan A tambah B pangkat 2 ditambah A tambah B pangkat 2. Nah, kalau kayak gini bisa kita bikin menjadi 2 kali A tambah B pangkat 2. Ya kan? X tambah X kan 2X gitu ya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini bisa kalian pelajari lagi ya. Cari-cari videonya tentang operasi-operasi aljabar. Kemudian yang kedua itu adalah eksponen. Kalian harus paham juga. Ini juga sering dipakai. Kalau eksponen itu tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Misalkan K pangkat 2 tambah berapa nih? 2 tambah N. Berarti ini menjadi K kuadrat kali K pangkat N, kayak gitu ya. 2 pangkat N min 1. Berarti ini ubah menjadi 2 pangkat N per 2 pangkat 1. Jadi kalau kurang jadi per. Gitu ya. Ini yang sering-sering kalian nanti kita pakai. Kemudian kalau di persamaan nanti syarat utamanya itu adalah kalau gini, P kurang dari Q. Kalau P kurang dari Q, kemudian Q kurang dari R, maka ini bisa kita buktikan, bisa kita simpulkan bahwa P kurang dari R gitu ya. Ini nanti yang kita pakai. Jadi untuk ngebuktiin P kurang dari R itu nggak bisa, susah.
Maka yang kita cari adalah P kurang dari Q dulu, habis itu Q kurang dari R, baru kita simpulkan P kurang dari R. Oke, demikian dulu untuk pendahuluan tentang induksi dan apa sih itu induksi matematika. Semoga kalian paham. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya di barisan perbagian dan persamaan.